lagi kita bersama-sama ibadah live ya. Dan kita bersatu hati. Malam ini kita berdoa pada keluarga Bapak Rodi Manurung, dan kita tahu apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita itu sangat luar biasa, istimewa pada saat kita boleh mendapatkan kesehatan pada zaman sekarang ini. Mari kita buka ibadat ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sendiri mengatakan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Itulah kebenaran sejati daripada firman. Mari sebelum kita mendengarkan akan kebenaran sabdanya, agar kita layak di hadapannya, kita mengakui akan kelalaian kita dengan betul. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan, istimewa dengan pemeliharaan Tuhan pada waktu-waktu yang sudah kami lalui. Dan dengan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami yang ada di hadapan kami ini, kami ingin menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, beristimewa dengan keluarga yang pada malam hari ini kami jumpai dan kami doakan. Tuhan Yesus, Engkau kiranya mengerti akan keberadaan mereka. Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kami hanya menyerahkan keluarga Bapak Roni Manurung ke dalam tangan Tuhan, serta keluarga. Malam ini kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Selidiki hati kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah ucapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan. Sabda Tuhan berbunyi demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah, yang di tentangannya Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, di Galilea sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efran dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian,
kepada keturunanmu lah ku berikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan mereka karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan perhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya di atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan segala perdahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Injil Matius berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, dan tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga,
Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua daripadamu di dunia ini sempat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. 2 atau 3 orang yang meminta kepadaku, di situ aku ada. Saudara terkasih, Allah pada ayat penekanan ini, tetapi yang saya mau cerita begini dulu. Apa yang tren sekarang ini? Yang tren sekarang ini ya, kita melihat bagaimana orang tidak bisa menegur dengan baik. Teristimewa dengan persoalan selebritis ya, Ayu Ting-Ting, ya, nyerobot PPKM, ya, memenjarakan orang tuanya supaya anaknya pulang. Satu perbuatan arogan. Apabila saudaramu berbuat jahat, oh ibu Kristen ya, saya tidak malu-malu mengakui, iya saya Katolik. Karena dia bilang, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saya mengakui. Dengan bangga saya katakan, ya saya Katolik. Kenapa Pak kalau saya Katolik? Dia bilang, saya mau bertanya Bu, kok Yesus kan Tuhan, kok dia maunya disalib oleh manusia? Ini Bapak tidak mengerti. Dia ganti dosa saya Pak, dengan darahnya yang tertumpah di salib itu. Memang tidak bisa dipikirkan dengan akalmu yang dangkal itu, segede bakpao, ya. Saya bilang, apa? Itu pikiran manusia. Bapak ini berpikir seperti Algojo yang ada di Alkitab saya. Kok dia tidak bisa menolong dirinya, bagaimana dia mau menolong saya? Itu pikiran Algojo, Pak. Dan saya tidak akan menggantikan dia yang sudah rela mati untuk saya. Saya tidak akan menggantikan dia dengan apapun di dunia ini. Sangat jelas ya, dia katakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Percaya saja tidak cukup, itu butuh perbuatan agar kita layak dan pantas menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita melihat pada bacaan pertama tadi, bagaimana Tuhan selalu menyiapkan orang-orang yang akan dia pakai setelah Musa tiada. Ya, kita melihat Musa itu seorang pengembala. Jadi Tuhan tidak memakai orang yang sedang tidur-tidur di rumah, lalu Tuhan bilang, kok pelayanan. Tidak. Ya, selalu. Musa mengatakan, saya siapa Tuhan? Saya hanya seorang pengembala, saya nggak bisa berkata-kata. Tapi Tuhan bilang apa? Kau jangan khawatir, karena Tuhan yang menciptakan lidah seorang hamba. Kalau kita mau baca selanjutnya. Ya. Sekarang kita melihat lagi di mana ada 2-3 orang. Berarti Tuhan ingin kita satu perhimpunan. Bagaimana cara menghargai satu perhimpunan itu? Yaitu dengan menghormati perbedaan kita di dalamnya. Ya, beda. Kalau secara duniawi ya beda profesi, beda marga, beda ini ya. Tapi kalau satu kita melihat dalam satu kesatuan, yaitu dalam duniawi satu marga, satu iman, satu Tuhan, dan satu gereja, ya. Dan kita mempunyai satu pemimpin. Kalau kita berada di dalam satu himpunan gereja Katolik, kita memiliki satu bacaan perhimpunan. Bagaimana cara menghargai satu perhimpunan itu? Yaitu dengan menghormati perbedaan kita di dalamnya, ya. Beda. Kalau secara duniawi ya beda profesi, beda marga, beda ini ya. Tapi kalau satu kita melihat dalam satu kesatuan, yaitu dalam duniawi satu marga, satu iman, satu Tuhan, dan satu gereja, ya. Dan kita mempunyai satu pemimpin. Kalau kita berada di dalam satu himpunan gereja Katolik, kita memiliki satu bacaan setiap minggunya itu sama, ya, bukan kaku, tapi itulah dikatakan Katolik itu satu.
ya. Saudara terkasih, malam ini yang bukan saya ingin mengangkat apa ya, kita melihat di sekitar kita, kadang-kadang kita melihat ke orang ini, kita lihat lagi, saya kembali lagi kepada orang tua daripada Ayu Ting Ting yang kata orang sombong itu, ya. Betapa naifnya engkau tidak bisa memaafkan. Tuhan saja Maha Pengampun. Mungkin saja waktu dia mengetik kata itu, bukan kita benarkan orang menghina sesama, tidak. Tapi mungkin dia tidak mengerti apa yang sudah kita jalani, ya, dan apa yang sudah kita rasakan. Orang tidak tahu, yang orang tahu kita itu menjadi sesuatu. Nah, bagaimana ketenaran kita itu bisa sirna dengan satu kesombongan kita? Itulah bedanya kita dengan pandangan daripada orang-orang duniawi, ya. Ketika saya menjumpai di tempat fotokopi tersebut, dan ternyata kasih yang harus dimiliki seseorang itu bisa menghapus segala kesalahan orang, nah, dan itu kita tentu saja kita tidak mengulangi pada orang yang sama, ya. Bagi saya pribadi, kasih bisa menghapus kesalahan orang. Saudara terkasih, apa yang kita lepas di dunia akan terlepas di surga. Itu adalah pegangan kita. Kita tidak malu-malu mengakui, kita tidak mau menggantikan orang yang telah rela mati di kayu salib. Kita tidak akan menggantikannya dengan apapun di dunia ini. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Rohima Nurung yang kami doakan dan kami kunjungi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada sepanjang hidup yang mereka lalui. Dan biarlah dengan waktu-waktu yang sudah mereka lalui, Tuhan, kembali Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mau berdoa juga, Tuhan, bagi keluarga yang berulang tahun dalam keluarga Bapak Rohima Nurung. Terima kasih atas bertambahnya usia yang Tuhan sudah berikan, dan pemeliharaan Tuhan pada waktu-waktu yang sudah lalu. Kami kembali menyerahkan dengan waktu yang masih Tuhan berikan di hadapan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu, saksi kebenaran-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bagi kehidupan mereka hari lepas hari, dan waktu-waktu yang akan mereka lalui setiap hari. Biarlah tuntunan kasih Tuhan tetap menyertai keluarga ini. Istimewa dengan keluarga Papa Ronis. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati keluarga ini, lindungilah mereka, berkati segala rencana yang ada dalam kehidupan mereka. Dan biarlah rencana itu, Tuhan, hanya boleh menjadi rencana Tuhan saja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa bagi Rukun Santa Agnes teristimewa dan juga wilayah ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau selalu menyertai orang-orang yang setia kepadamu, dan Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi Rukun Santa Agnes ini. Lindungilah kami semua dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi biarawan dan biarawati kami. Tuhan, terima kasih. Jagalah mereka sehingga mereka semakin setia dalam panggilan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah perlindungan daripada Tuhan akan terjadi sehingga mereka boleh bekerja dan memberikan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di setiap langkah hidup kami.
Karena kami mau mempersatukan doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Bapa sendiri. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa sebelum saya tutup dengan doa tutup. Terima kasih kepada kita semua, pada keluarga yang kami kunjungi pada malam hari ini. Yang kami doakan, percayalah apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, serahkan itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami ingin bersyukur kepadamu karena perlindungan daripadamu Tuhan. Engkau tetap menjaga dan memeliharakan. Engkau tetap memberikan kami kekuatan melalui firman. Biarlah kami boleh pegang itu Tuhan, sebagai janji Tuhan kepada kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan rukun kami ini. Ada yang sakit, ada yang bersyukur, semuanya itu Engkau mengenal akan mereka. Kami menyerahkan warga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah apapun yang menjadi rencana mereka Tuhan, itu pun boleh menjadi rencana Tuhan saja. Inilah ucapan syukur doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas rumah ini dan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan menyanyikan lagu penutup.